Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Saffi, pakar bola momentari sepak bola. Dengan kecemasan, kefrustasian, kebosanan, sebosen kita menyaksikan pertandingan Barcelona yang berhadapan dengan Getafe. Ya, Barcelona ditahan imbang oleh Getafe dengan skor 1-1 di markas Getafe. Gol yang dicetak Barcelona melalui kaki Jules Koundé di menit 9 dan di menit 30-an Getafe berhasil menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan melalui Arambari ya di menit ke-30-an sehingga skor 1-1 sampai peluit akhir dibunyikan dan Getafe dan Barcelona berbagi poin. Ya, jadi kalau gue bilang ini seri rasa kalah. Dan Barcelona belum pernah menang dari 2019 ya. Pernah kalah sekali dan hasilnya imbang. Bahkan Barcelona bukan cuma susah untuk menang, susah juga untuk mencetak gol. Nanti gua akan bahas kenapa Barcelona nggak bisa mencetak gol, karena gue ngerasa Barcelona ini kurang berani berhadapan dengan Getafe. Getafe sabar dan Getafe nggak mau menang lawan Barcelona. Tapi sebaliknya juga Barcelona memang dari cara bermainnya masih kurang berani dan emang dia nggak mau menang. Jadi hasil imbang kali ini seri dan pantas menurut gua, dan Barcelona tertinggal 7 poin kalau Madrid nanti bakal menang. Kalau nge-review hari ini, sekarang gua kasih tahu ini jam setengah 6. Jadi gua tanggung daripada tidur ntar los karena banyak kerjaan nih bakal numpuk ya dari pagi, mending gue langsung upload aja. Jadi kalau udah kurang-kurang silahkan kalian komen. Gue bakal bahas detail sedetail-detailnya. Seperti yang gue katakan, Getafe nggak mau menang, Barcelona pun nggak mau menang. Kalau kalian nonton pertandingan ya, nih kalian yang nonton Barcelona lawan Getafe, nonton pertandingan, coba lu sepakat gak sama kata-kata gue nih? Ya, saking gak serunya ini pertandingan, saking membosankannya ini pertandingan. Kalau ada orang yang baru pertama kali nonton sepak bola, atau ada orang yang lagi pengen suka sama sepak bola, tapi yang dia tonton pertandingan tadi pagi antara Barcelona berhadapan dengan Getafe, gue yakin itu orang bakal benci sama yang namanya sepak bola. Dan dia bakal bilang, olahraga apa ini, sampah. Ya, kenapa? Karena pertandingan tadi gue mengatakan bahwa kalau kita bilang tarkam, tapi lebih seru tarkam. Ya. Dibilang Liga 4, kayaknya lebih rapih Liga 4. Pertandingan menjijikan menurut gue. Al-Haram terjadi di situ. Sebenarnya gini, gua sih nggak masalah sama tim yang parkir bus ketemu Barcelona ya. Leganes, Las Palmas dia parkir bus ya. Atletico Madrid juga melakukan hal yang sama gitu dan mereka berhasil menang lawan Barcelona. Bukan di situnya. Esensi-esensi lain yang menodai jalannya pertandingan gitu loh. Drama-drama yang non teknis yang bikin gua sebel. Bahkan gue juga bukan orang pertama kali nonton bola dan gue udah berusaha, ini Barcelona susah menang, Barcelona nggak menang nggak apa-apa gitu. Cuma kayak gimana pertandingannya, masih nyebelin aja. Gue sebelum review jalan pertandingan, gue kasih tahu dulu buat kalian nih yang nonton ya. Mungkin gue bakal meluap-luap amarah gue, dan yang belum nonton lu bisa nonton highlightnya full kalau lu berlangganan salah satu OTT ya. Pertandingannya tuh alot ya. Getafe nih, kiper kalau dapat bola, kiper Getafe minimal 20 detik dulu baru ditendang bolanya. Itu kalau bola out, bola keluar, dia harus tendang lewat kotak titik gawang, garis gawang, 20 detik. Apalagi kalau dia lagi nge-save dan bolanya berhasil ketangkap. Rata-rata kan dia berhasil nangkep. Kenapa? Karena 10 manusia ada di depan gawang Getafe. Ya, jadi mau gak mau Barcelona harus melakukan spekulasi tendangan jarak jauh yang belum punya spesialis sejauh ini. Kalau ditangkep terus dia jatuh,
disemangatin sama teman-temannya, lirik kiri kanan, guling-guling dulu. Kalau bisa mandi dulu tuh kiper tuh. Minimal 25 detik baru ditendang. Bola out, bola keluar. Belum ball boynya. Ini gue karena Getafe non teknisnya banyak, gue ngomentarin non teknisnya dulu nih. Ball boynya nggak ngasih bola. Atau nanti ini out misalkan di titik 11. Ntar di jalan dulu ke depan. Ntar wasit, silakan munduran lagi. Kebuang lagi waktu. Ya, non teknisnya banyak. Apalagi dia berusaha ngetrol pemain Barcelona. Dia duluan yang ngetrol nih. Dia duluan yang nyerang. Ntar ada gesekan atau sentuhan, dia jatuh, playing victim. Sebenarnya playing victimnya, bahkan gue ngerasa Getafe itu juga ngerasa kalau dia melakukan playing victim, dan ngerasa kalau orang-orang sebel. Tapi bodo amat, memang itu tugasnya Getafe. Jadi non teknisnya banyak. Gue sebelnya sama Getafe emang kayak gitu ya. Maksud gue gak apa-apa, lu Vallecano juga gak apa-apa, parkir bus nyebelin juga sih, cuma gak senyebelin Getafe. Kita bahas Getafe-nya dulu lah ya. Dan nemu aja lagi gol ya. Gol balasan nemu aja, gue kaget. Golnya juga ketimpa bola, itu bukan bola shoot, ketimpa bola Arambari itu. Ya seperti itu, banyak faktor non teknis. Pelatih lah ntar protes berlebihan, ngurangin waktu. Protes ke Hansi Flick, ada kartu lagi. Ada pemain dimasukin di menit tambahan ya, additional time. Dia masuk, pinter tuh. Dia masuk bukan sebelum additional time diangkat, tapi sesudah. Ya, sesudah additional time diangkat, dia masuk. Cuman ngetrol, bikin Balde jadi ngusap kalau menurut gue ya, nggak ditabok ya. Jatuh lama guling-gulingan, karena itu yang dicari. Yang ngerusak tempo, ngerusak ritme. Setelah itu Rapinya kena kartu kuning juga. Jadi ya ini lebih menjijikan. Maksud gue Tarkam pun gak menjijikan. Kalau mau keras, tapi seru gitu, gak ada drama. Ini waduh, kalau buat gue sejauh ini 2024 ini adalah pertandingan yang menjijikan. Kalau kemarin Real Madrid sama di Copa del Rey lawan Celta Vigo itu pertandingan yang menodai sepak bola, yang paling menodai sepak bola di 2024 sejauh ini ya. Tapi kalau Barcelona Getafe ini pertandingan paling menjijikan. Karena aku juga sebel karena bukan Getafe-nya yang naik kelas, tapi Barcelonanya yang ikut turun. Itu, jadi seperti yang udah gue bilang, banyak omongan gue yang bener ya. Kayak kita berharap sama Balde sama Konde, dia bagus mainnya kan. Bahkan Konde golin kalau lu nonton episode sebelumnya. Lalu juga harus berani shoot dari jauh sih ya nanti Barcelona. Ya nanti gue bakal detail lagi ke Barcelona. Sekarang kita mungkin ke Barcelona dulu ya. Gue udah bilang Barcelona kalau ketemu pemain atau ketemu lawan yang parkir, kenapa selalu Barcelona yang kedikte gitu loh. Bahkan gue bilang, kenapa Barcelona ini mainnya gak berani. Kalau lu berpikir kalau yang dibilang berani Barcelona ketika lawan Getafe ini adalah high defensive line, itu memang harus. Yang dibilang berani all out attack, itu memang harus. Tapi menurut gue belum berani. Kenapa? Karena Barcelona belum berani memberikan bola kepada lawan, membiarkan lawan melakukan ball position, sehingga ada perubahan-perubahan puzzle atau posisi yang ditinggalkan. Pasti ada pemain yang keluar dari posisinya. Ya, sehingga itu yang bisa dimanfaatkan oleh Barcelona ketika lawan melakukan ball position. Dia pasti bingung, dia jarang melakukan itu. Bahkan Getafe lawan tim segunda dari La Liga aja dia gak mau megang bola, kasih aja bola, dia pasti bingung, dia pasti lepas. Ketika dia lepas, ada puzzle yang kebuka, ada out of position pemain, masuk dari situ. Pedri bisa gocek 1 lawan 1, Yamal bisa, Rapinya bisa gocek 1 lawan 1. Tapi Barcelona gak mau melakukan itu. Itu yang gue bilang, Barcelona belum berani. Lu mau ngegempur terus 90 menit, buktinya untung ada assist magic Pedri. Kalau pemain kayak Pedri semua, kan enggak juga. Ya, nggak bisa. Itu gue bilang
dia kurang berani. Dortmund pernah main kayak gitu ketika mengalahkan Real Madrid 4-1. Kalau lu ingat yang Lewandowski golin banyak. Ya, Madrid parkir. Dikasih bola keluar, puzzle, out of position, serangan balik. Kenapa aku bilang Barcelona nggak berani? Karena dia nggak sadar kalau Barcelona pernah mencetak gol melalui counter attack lawan Munchen. Munchen lagi ball position, counter attack, Rapinya, Yamal kasih Rapinya, gol. Lawan Madrid beberapa kali tuh. Yang terakhir golnya Balde, golnya Rapinya sama counter attack, golnya Balde sama counter attack. Tapi apa? Tapi tidak dilakukan, tidak mau menjadi opsi strategi. Ya. Jadi udah nih strategi bola yang all out attack. Getafe-nya strategi perang. Yang penting jangan kebobolan. Kan ada dua filosofi yang berbeda tuh. Ya kalau yang anak-anak Pep bilang kayak lu gak bakal kalah selagi bola lu yang pegang. Kenapa? Karena lu gak bakal kebobolan. Itu kalau sikap footballnya adalah pengen menguasai bola, pengen ball position. Tapi kalau sikap footballnya adalah defense, ya selagi kita gak megang bola berarti kita gak membuat kesalahan. Nah, kalau ini udah terbentur, kalau ini udah kejadian, cari dong opsi-opsi lain. Barcelona kan nggak bisa, maunya ngegempur mulu. Buset, lu mau ada Pele di situ, ada Messi, kalau rapatnya kayak Getafe nggak bakal tembus. Dulu kan gue sering, ya lu kalau Karbol Mania ya dari dulu tau lah kalau gue udah ngebahas Barcelona lawan tim parkir bus gimana caranya shoot dari jarak jauh. Itu udah cukup dilakukan dulu ya. Kalau enggak kita main bola skrimming, kita umpan insya Allah aja ya, dari pinggir, dari wide umpan kotak penalti. Dulu ada siapa, De Jong, siapa sih De Jong yang tinggi, Nigel De Jong. Nah dia ada bola-bola atas, ada aja tuh muntah-muntahnya, ada aja lepas-lepasnya ke main Barcelona lagi. Itu gak dilakukan. Shoot jarak jauh gak dilakukan. Ada sekali doang Frenkie De Jong tadi. Jadi kalau gue menyatakan sikap gue adalah Barcelona tadi pagi gak berani, daya juang Barcelona mending dialihkan ya kepada opsi-opsi strategi lain. Kalau udah ngegempur pakai tiki taka, udah ngegempur pakai ball position gak bisa. Lu harus lihat musuh lu tuh gak bisa megang bola. Kasih aja bolanya, biar apa? Biar ada yang out of position. Ketika out of position, ketika lawan lagi nyerang, lu ambil, lu punya Balde, lu punya Rapinya, larinya kenceng. Pedri sekarang larinya udah kenceng, Yamal larinya kenceng. Itu gak dimanfaatin. Jadi kesadaran taktikal, fleksibilitas taktikal Hansi Flick, ya Barcelona masih belum berani. Gue yakin, gue gak bilang Hansi Flick miskin taktik, tapi dia gak mau coba cara seperti itu. Dia masih yakin. Kalau yakin terus, ya hal-hal yang kayak gini nih, hal-hal lawan tim middle ke bawah yang seri, yang imbang, ini yang bikin gak juara. Kayak lu bisa menang lawan Madrid, lu bisa menang lawan Atletico, nanti lawan Bilbao, lu menang lawan kemarin Valencia. Ya tapi ketika lu imbang, deadlock lawan tim-tim kayak gini, ya Madrid bisa menang lawan tim-tim kayak gini. Madrid kalah sama Barcelona, tapi dia bisa menang lawan tim-tim kayak gini. Itu yang akan menjadi selisih poin di akhir-akhir nanti. Karena kalau udah 7 poin gini sebenarnya masih bisa ada kesempatan. Cuma jangan terlalu jauh juga kalau emang masih mau ngejar La Liga, menurut gua seperti itu gitu. Walaupun kita udah dapat trofi 1 Supercopa. Nah, Barcelona sekarang kita ke taktikal dah ya. Barcelona sekarang dia udah menerapkan 4-3-3 lagi, bukan 4-2-3-1. Gue tahu, gue paham maksudnya adalah 4-2-3-1 itu digunakan kalau ketemu yang tengahnya elit. Jadi kalau misalkan 4-3-3 kan lebih nyerang lagi ya. Dia taruh main single pivot di belakang dan ketika ke depan jadi udah banyak gitu. Kalau mau overloadin, tapi lawan Getafe juga nggak bakal overload. Dia ada 10 pemain di kotak penalti, gak bakal overload. Tadi doang cara yang belum dipakai adalah tadi ya, kasih lawan ball position biar dia bingung. Ini gak pernah dilakukan. Dan selagi itu gak pernah dilakukan, Barcelonanya juga gak menang gitu. Itu yang terjadi. 4-3-3, Casado ditarik di babak kedua. Gue gak tahu Casado diganti kenapa. Kalau digantinya yang lebih bagus dari Casado sih gak apa-apa gitu kan. Ini kan yang kayak sama aja, kayak gak ada perubahan kan.
dan banyak peluang. Nih lagi tumben juga kurang klinis di lini depan. Rapinya kurang klinis. Biasa peluang-peluang kalau gitu dia gol, sekarang lagi nggak gol gitu. Lewandowski nih banyak yang mention ke gua di X, Lewandowski gimana mainnya kurang. Lewandowski awal ke Barcelona, dia ketemu Vallecano, dia ketemu Getafe, dia ketemu Leganes. Gue masih inget gue yang ngomong, karena gue baca Lewandowski orang yang bingung. Dia ngerasa kayak beda universe. Ini sepak bola apa? Lawan ada 10 manusia di kotak penalti. Itu jadi agak susah memang ketika di low block. Ya, ketika di low block Yamal aja kan gak terlalu kelihatan tadi. Lewandowski ya semua gak terlalu kelihatan. Kenapa? Karena gini, ini kacau nih memang. Getafe main low block, ya low banget, ultra defensif, parkir bus. Dan dia juga mainnya nggak nge-wide, dia tumpuk di tengah. Lu tahu kan lapangan bola kan? Lapangan bola tuh ketika musuh nyerang, ujung-ujungnya kan bakal lari ke tengah, ke gawang. Dan gawang itu ada di belakang dan posisinya di tengah. Getafe dia nggak nge-wide ke pojok, nggak, dia rapetin ke tengah, set. Jadi emang dia fungsinya nutup gawang. Strategi dari Getafe adalah nutup gawang. Lu lihat berkali-kali pemain Getafe, backnya itu ada di belakang kiper Getafe. Ya jadi lu ditungguin doang. Dia udah low block, dia udah drop back, dia zona marking, dia marking zona doang. Lawan megang bola nggak diambil, nggak direbut, ditungguin di depan gawang. Jadi susah, emang susah. Jadi kalau buat kayak Lewandowski ya emang harusnya lebih klinis, cuma lebih parah Rapinya tadi. Cuma ya nggak bisa on terus lah. Lu harus punya solusi kalau main kayak gini. Itu sih ya, Ferran Torres masuk nggak berbuat apa-apa, Pablo Tor kagak masuk, Gavi B aja gitu. Kalau dari gawang, jauh dari gawang kayak gitu, Gavi, Araujo di belakang ya. Ya udah, ini hasil yang pantas gitu. Daya juang Barcelona cuma segitu, dia nggak mau mencoba opsi-opsi lain. Ya udah, satu sama emang hal yang pantas. Kalau gue rasa itu aja ya dari gue yang bisa gue sampaikan. Gue ngantuk juga ternyata. Nanti siang kali gue di sela-sela gue upload lagi. Kalau ada info-info preskon, belum gue baca. Biasanya gue baca preskon. Kalau apa statistik pasti gue baca. Momen-momen penting pasti gue baca. Tapi ini udah kacau banget ngantuknya. Teman-teman terima kasih banyak ya. Nanti gue kabarin info kaos. Semoga semua dalam keadaan sehat. Doain ya, gue ini bakal ada film di tahun ini. Berarti ada 2 film yang bakal tayang nih. Ya nanti ada 1 film di abis lebaran kayaknya. Abis libur lebaran ada 1 film. Ada lagi yang mau jalan, ini film horor juga. Ya doain teman-teman. Semoga gue juga doain kalian biar semakin sukses. Yang lagi nyari jati diri segera ketemu. Yang lagi nyari kehidupan ya, jalan kehidupan, semoga ketemu jalan kehidupannya. Oke, sehat selalu. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola, Momentari Sepak Bola dengan kebahagiaan. Terima kasih selalu nonton YouTube Afif Safi. Vamos!